Di sebuah desa terpencil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, tinggal seorang pria tua bernama Pak Ramli. Hidupnya sederhana, penuh perjuangan, dan jauh dari kemewahan. Di usia senjanya, Pak Ramli hidup sendiri, ditemani dinding kayu rumah warisan dan kenangan masa lalu. Suatu hari, datanglah seorang dokter muda bernama Dr. Reva Dewi yang dikirim ke desa tersebut dalam program pengabdian masyarakat. Reva adalah dokter muda yang cerdas, cantik, dan idealis. Ia ingin menyentuh kehidupan orang-orang desa dengan ilmunya, tapi tak pernah menyangka bahwa hatinya juga akan tersentuh di tempat yang paling tak terduga. Saat pertama kali memeriksa Pak Ramli, Reva terkesima, bukan oleh kondisi medisnya melainkan oleh ketenangan dan kebijaksanaan pria tua itu. Pak Ramli selalu menyambutnya dengan senyum hangat, kata-kata sederhana, dan kisah-kisah hidup yang membuat Reva diam-diam merenung. Hari berganti minggu, Reva mulai lebih sering berkunjung. Bukan hanya untuk memeriksa tekanan darah atau memberikan vitamin, tapi untuk mendengarkan kisah hidup yang tak pernah ia temukan di bangku kuliah. Reva mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ia menemukan ketenangan dan rasa aman di dekat Pak Ramli. Di balik keriputnya, tersembunyi kelembutan. Di balik kesederhanaannya, ada kejujuran yang langka. Mereka bukan hanya dokter dan pasien, tapi dua jiwa yang saling menemukan. Di tengah sunyi, ketika masyarakat mulai berbisik, Reva tetap teguh. Ia tahu, cinta sejati bukan soal usia, status, atau pandangan orang, tapi tentang jiwa yang saling terhubung. Pak Ramli, yang awalnya merasa tak pantas, akhirnya luluh oleh ketulusan Reva. Dengan restu dari orang tua dan masyarakat, kisah mereka berakhir bahagia. Tak ada gaun mewah atau pelaminan megah. Hanya dua hati yang saling memilih untuk menjalani sisa hidup bersama. Hari-hari setelah pengakuan cinta itu tak lagi sederhana. Meskipun hati Reva dan Pak Ramli sudah sepakat, dunia luar tak semudah itu menerima. Suatu malam, Reva duduk termenung di ruang tengah rumah dinasnya. Angin malam berhembus lembut dari jendela terbuka. Namun pikirannya penuh badai. Ponselnya berkali-kali bergetar pesan dari ibunya yang tinggal di kota besar. Reva, ayahmu tahu. Pulanglah, bicaralah baik-baik. Ini tidak bisa diterima. Reva menggenggam ponselnya erat. Air matanya jatuh perlahan. Baginya, Pak Ramli bukan sekadar pria tua, tapi rumah yang membuatnya merasa damai. Namun bagaimana ia bisa membujuk keluarganya yang terpaku pada pandangan sosial dan status? Di sisi lain, Pak Ramli pun tak tenang. Sejak kabar hubungan mereka menyebar di desa, bisik-bisik mulai terdengar. Beberapa warga yang dulu menyambut Reva hangat, kini menatapnya dengan penuh tanya. Masak dokter secantik itu milik kakek-kakek? Pasti ada maunya. Warisan, mungkin. Jangan-jangan Reva cuma main-main. Pak Ramli mulai merasa dirinya menjadi beban. Ia bahkan sempat menghindari Reva beberapa hari dengan alasan kesehatan. Namun Reva tahu, dia tahu ketika seseorang sedang menarik diri karena merasa tidak layak dicintai. Suatu sore, Reva mendatangi rumah Pak Ramli. Rumah kayu itu seperti biasa, tenang dan penuh kenangan. Ia masuk dan mendapati pria itu duduk sendirian, memandangi foto almarhum istrinya. Pak, saya tidak akan menyerah. Cinta saya bukan karena kasihan, bukan juga karena pelarian. Tapi karena saya melihat hal yang orang lain tidak lihat. Saya melihat hati Bapak yang selama ini menuntun saya mengenal makna hidup yang sebenarnya. Pak Ramli menatapnya lama, lalu tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Kamu terlalu muda untuk mengorbankan hidupmu untuk orang tua seperti saya. Nah, Reva menggenggam tangannya erat. Saya tidak mengorbankan apapun. Justru saya menemukan diri saya yang sejati saat bersama Bapak. Hari itu mereka berpelukan. Tak ada kata cinta, tapi seluruh dunia seolah diam dan memberi restu. Namun kisah belum selesai. Reva tahu, bila ia ingin bersama Pak Ramli, ia harus hadapi keluarga dan masyarakat. Ia harus membuat pilihan besar. Melawan pandangan dunia, atau meninggalkan pria yang telah mencuri hatinya dengan diam-diam. Di akhir bulan, Reva memutuskan pulang ke kota. Ia datang ke rumah orang tuanya dengan hati kuat, membawa satu tekad. Aku sudah memilih, Bu. Pak, aku memilih untuk hidup dengan cinta yang mungkin tak kalian mengerti.
Tapi aku harap suatu hari kalian akan melihat apa yang kulihat bukan pada usia, tapi pada jiwa yang membuatku ingin hidup lebih baik. Apakah keluarganya akan menerima? Apakah masyarakat desa akan membuka hati? Cerita mereka belum selesai, tapi cinta-cinta mereka sudah lebih dulu memenangkan babak pertama. 2 minggu setelah Reva menyatakan tekadnya di depan orang tua, semuanya berubah. Awalnya, mereka menolak keras. Ayahnya bahkan berkata, "Kalau kau tetap memilih dia, lupakan kami." Ucapan itu seperti belati yang menghujam hati Reva. Namun ia tetap teguh. Baginya, cinta bukan tentang kenyamanan. Bukan pula tentang status, apalagi gengsi sosial. Cinta adalah tentang rasa tenang, tempat pulang yang tak tergantikan. Dan Reva telah menemukan itu dalam diri Pak Ramli. Namun, seperti pepatah bilang, waktu menyembuhkan segalanya. Ibu Reva yang diam-diam masih memantau anaknya melalui media sosial. Tak kuasa menahan air mata saat melihat unggahan Reva. Sebuah foto sederhana Reva menyuapi Pak Ramli di teras rumah. Diiringi senyum lembut dan caption, "Tak perlu muda untuk bisa mencinta. Yang penting, tulus dan mau saling menjaga." Hari demi hari, masyarakat mulai luluh. Reva tak pernah berhenti berbuat baik. Ia tetap merawat warga, menolong yang sakit, membantu anak-anak sekolah, bahkan menolong seorang ibu melahirkan di tengah hujan deras. Orang-orang perlahan berubah pikiran. Dokter Reva memang luar biasa. Kalau dia bahagia dengan Pak Ramli, kenapa kita ikut mencampuri? Kabar baik datang sebulan kemudian. Ayah Reva, yang dulu keras, datang ke desa bersama ibu. Dengan langkah pelan dan mata berkaca-kaca, ia mengetuk pintu rumah Pak Ramli. Saat pintu dibuka, Reva langsung memeluk ayahnya erat. "Maafkan ayah. Nak, ayah takut kamu menderita. Tapi ayah lihat kamu justru bersinar di sini." Hari itu jadi hari paling bersejarah. Reva dan Pak Ramli memutuskan menikah secara sederhana di halaman rumah. Tak ada dekorasi mewah, hanya hiasan bunga dari warga, lampu gantung buatan tangan anak-anak desa, dan doa-doa tulus dari orang-orang yang dulu sempat meragukan mereka. Reva mengenakan kebaya putih sederhana, rambut disanggul rapi. Pak Ramli mengenakan beskap coklat tua, tersenyum malu-malu. Ketika ijab kabul diucapkan, seluruh hadirin menitikan air mata haru. Setelah acara usai, Reva menggenggam tangan Pak Ramli dan berbisik, "Terima kasih sudah tidak menyerah. Hari ini aku resmi menjadi istri lelaki terbaik yang pernah ada." Pak Ramli hanya menatap matanya, lalu menjawab dengan suara bergetar, "Terima kasih sudah membuat sisa hidup saya terasa seperti awal yang baru." Beberapa bulan kemudian, Reva hamil. Pak Ramli, meski sudah renta, tak pernah lelah membawakan buah-buahan, memasak bubur kesukaan istrinya, dan mengusap perut Reva sambil bercerita tentang dongeng-dongeng lama. Warga desa semakin mencintai mereka. Pasangan ini bukan hanya simbol cinta lintas usia, tapi juga lambang kekuatan hati melawan stigma. Banyak yang terinspirasi. Bahkan salah satu murid Reva di desa menulis puisi. "Cinta itu bukan soal usia. Cinta itu tentang siapa yang membuatmu merasa pulang." Tahun berganti, Reva kini menjadi kepala klinik desa, dan Pak Ramli tak pernah lepas dari sisi istrinya. Mereka duduk bersama di kursi tua setiap sore, memandangi langit senja.